Halo semuanya, perkenalkan saya Niken Aisintawati dengan NIM 223380 dari Universitas Berimagraha, Fakultas Manajemen. Dan video ini saya akan membahas bagaimana Google Comparison menerapkan sistem OKR, singkatan dari Objective and Key Result. Kita akan bahas dengan format 5W1H, yaitu what, we, where, when, who, and how. Serta di bagian akhir saya akan sampaikan pembelajaran yang bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Baik, yang pertama kita akan membahas ada what, apa itu OKR? OKR adalah metode pembelajaran manajemen kinerja yang digunakan untuk membantu individu maupun tim dalam menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan ambisius. OKR terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada objektif, yaitu tujuan spesifik yang ingin dicapai. Kemudian ada key result, yaitu hasil-hasil kunci yang bisa diukur untuk menilai sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Di Google, OKR digunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan visi perusahaan dengan kinerja karyawan dan mendorong semua orang bergerak ke arah yang sama. Kemudian yang kedua ada why, mengapa? Mengapa orang memakai Google? Alasan utama Google menggunakan OKR adalah untuk menciptakan kinerja yang tinggi, yang berkelanjutan. Google ingin membangun budaya kinerja yang transparan, fokus pada hasil, dan mengizinkan kegagalan dalam rangka inovasi. Kemudian dengan OKR, Google bisa memastikan bahwa semua karyawan tahu apa yang penting, tahu apa yang sedang dikerjakan oleh tim lain, dan tahu bagaimana kontribusi berdampak pada tujuan besar perusahaan. Kemudian where, di mana OKR diterapkan? OKR diterapkan di seluruh organisasi Google dari level individu, tim, divisi, sampai level perusahaan. Artinya, mulai dari staf junior sampai CEO, semuanya memiliki OKR masing-masing. Semua OKR ini bisa saling terlihat dan saling mendukung. Kemudian ada when, sejak kapan Google menerapkan OKR? Google mulai menerapkan OKR pada tahun 1999 ketika perusahaan ini masih startup kecil dengan kurang dari 50 karyawan. OKR dikenalkan oleh investor sekaligus mentor mereka, yaitu John Doerr, yang sebelumnya juga melihat kesuksesan OKR di perusahaan Intel. Sejak saat itu, OKR menjadi bagian penting dari budaya kerja Google hingga hari ini. Kemudian ada who, siapa saja sih yang terlibat dalam OKR? Semua orang di Google terlibat dalam proses OKR. Ada karyawan menyusun OKR pribadi setiap kuartal, tim membuat OKR tim mereka, pemimpin perusahaan menetapkan OKR strategis. Proses ini dilakukan secara kolaboratif, setiap karyawan tahu apa yang dikerjakan oleh tim lain dan semuanya memiliki arah yang jelas dalam pekerjaannya. Yang paling menarik di sini ada pencapaian OKR tidak dihubungkan langsung dengan bonus. Artinya tujuan OKR boleh ambisius dan menantang tanpa rasa takut gagal. Kemudian yang terakhir ada how, bagaimana Google menerapkan OKR. Penerapan OKR di Google dilakukan dengan siklus. Di antaranya yang pertama ada penerapan OKR tiap kuartal, di mana semua tim dan karyawan menuliskan objektif dan key result yang ingin dicapai dalam 3 bulan ke depan. Kemudian yang kedua ada transparansi, yaitu OKR dipublikasikan ke seluruh organisasi. Karyawan bisa melihat OKR CEO hingga staf lainnya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Di akhir kuartal, OKR ditinjau, tidak harus semuanya tercapai, tapi refleksi menjadi kunci perbaikan. Tidak ada hukuman untuk kegagalan. OKR mendorong inovasi. Google tahu bahwa kalau OKR terlalu mudah dicapai, artinya kurang ambisius.
Sistem ini membuat Google bisa berkembang, berinovasi cepat, dan menjaga motivasi karyawan tetap tinggi. Kemudian di sini saya akan membacakan penutup dan pembelajaran untuk perusahaan di Banten. Yang pertama ada dari penerapan OKR di Google, ada beberapa hal penting yang bisa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan Banten. Di antaranya ada tentukan tujuan yang jelas dan terukur agar setiap karyawan tahu bagaimana arah kerjanya. Kemudian yang kedua ada dorong transparansi dan kolaborasi antar divisi. Yang ketiga ada berani menerapkan target ambisius agar organisasi tetap berkembang. Kemudian yang terakhir ada jadikan evaluasi sebagai momen belajar bukan untuk menghukum. Dengan menerapkan prinsip OKR seperti Google, perusahaan lokal untuk menciptakan SDM yang berdaya saing, produktif, dan berkinerja tinggi. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi penerapan manajemen kinerja di perusahaan Anda. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.